Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan Good News. Good News Gereja Nafiri Sion, Minggu 21 November 2021. Gereja Kaum Awam. Sudah menjadi tradisi berabad-abad lamanya dimanapun juga bahwa kegiatan gereja terdiri dari orang-orang yang secara penuh melayani pekerjaan Tuhan. Tentu hal tersebut tidak salah dan baik. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah suatu pelayanan gereja dapat dilaksanakan oleh kaum awam? Pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu, siapakah kaum awam itu? Kaum awam adalah pribadi-pribadi yang memiliki pekerjaannya sendiri dalam mencukupi kehidupannya, tetapi aktif di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mereka terdiri dari pimpinan perusahaan, manajer, direktur, pemilik perusahaan, karyawan, pegawai perusahaan, wanita karir, anggota ABRI, politikus, negarawan, ibu rumah tangga, guru, dan sebutkan 1000 jenis pekerjaan lainnya. Pribadi-pribadi ini melayani Tuhan, bukannya mencari keuntungan atau sesuap nasi. Dari pekerjaan Tuhan sebaliknya mengorbankan uang, waktu, tenaga, dan kesempatan. Pribadi-pribadi ini dapat melayani Tuhan dengan motif murni, mencari uang dan lain-lain. Motif pribadi mereka kembangkan melalui bisnisnya atau usahanya, sehingga motif-motif ini tidak mereka bawa dalam pekerjaan Tuhan. Pribadi-pribadi ini menemukan sumber kekuatan hidup, motivasi hidup, inspirasi, kegairahan hidup justru dalam melayani Tuhan. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, mereka menemukan keseimbangan yang maksimal dan mencapai potensi hidup yang paling optimal. Bagi pribadi-pribadi ini, uang, nama, kekuasaan, kedudukan bukan lagi menjadi tujuan tetapi alat untuk melayani Tuhan. Apa yang mereka dapat peroleh dalam hidup ini, mereka persembahkan untuk Tuhannya. Pekerjaannya pelayanan bukan lagi ala kadarnya, tetapi pusat dari kehidupannya. Sukses hidupnya ada dalam melayani Tuhan. Sudahkah Anda termasuk dalam kelompok kaum awam ini yang melayani Tuhan? Mari kita jadikan Gereja Kristen Nafiri Sion sebagai gereja yang digerakkan dan dikelola oleh kaum awam. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hari Gunawan pada tanggal 22 November 2021. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang kedua, Saudari Lina yang akan ulang tahun pada tanggal 23 November 2021. Selamat untuk Saudari Lina, kita berikan tepuk tangan. Lalu yang ketiga untuk David Rivaldo Manuel pada tanggal 26 November 2021. Mari kita berikan aplaus. Terima kasih. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu, tiba saatnya pada hari ini kita bersama-sama merendahkan hati kita arahkan hati pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat kami masing-masing. Biarlah setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang berkumpul merindukan hadirat-Mu, Engkau boleh hadir di rumah masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah lawatan Tuhan, kekuatan bahkan pertolongan pemulihan Tuhan kerjakan ketika kami hari ini bersama-sama datang ke hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia Allah yang sudah menyelamatkan hidup kita. Dan Dia Allah yang patut kita sembah, kita puji, kita tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Terima
Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Engkau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian bagimu Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, mari bersama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkan kami. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Kau Tuhan sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, ya Tuhan yang memberkati. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari kita angkat pujian kita. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kami akan membalas? Apakah ku balas kasih-Mu? Dengan segala hormat, segala pujian bagimu Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari jemaat Tuhan, katakan segala pujian hanya bagi Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih
segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi sama-sama dengan hati yang penuh dengan penyembahan kita katakan, segala pujian dan syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang pemelihara hidup kami. Yes Tuhan, kami tidak dapat sanggup membalas kebaikan demi kebaikan-Mu selain hati yang penuh dengan ucapan syukur. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah Engkau yang terus bertahta, Engkau yang terus ditinggikan. Karena kami percaya ketika nama Tuhan ditinggikan, maka ada kuasa, ada pertolongan, ada mujizat yang Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Biarlah setiap jemaat Tuhan kita terus semangat memuji nama Tuhan dan kita katakan, Dia sungguh baik dalam hati kita, dalam setiap hidup kita. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan, haleluya. Dia sungguh baik, Dia Yesus yang telah mati bagi setiap kita. Bersama-sama kita katakan, Dia yang mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan.
Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Bersama-sama. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan, Allah kebanggaanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan, Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. bersama-sama kita katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi, mari dengan rasa bersyukur kita katakan dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Bersama-sama, haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia Yesus baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada firman Tuhan yang akan kita terima pada hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dia lakukan itu semua demi keselamatan hidup kita. Dia kerjakan itu semua untuk kita boleh menerima janji keselamatan itu. Mari kita bersyukur sekali keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kita. Sungguh besar dan mulia kasih-Nya bagi setiap kita.
Bersama-sama kita katakan, besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau beri harapan bagi setiap kami. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau maha mulia, maha mulia, maha mulia, maha mulia, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom, saudara kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kembali, kami berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang singkat ini Tuhan, di mana kami boleh membawa hati kami, segala pikiran, jiwa, roh kami untuk beribadah, untuk menyenangkan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami akan duduk diam di kaki-Mu, mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami semua supaya kami dapat memahami firman-Mu dan mempraktekkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang dikasihi, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat bersukacita kembali, saudara kasih Tuhan. Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Katakan ke kanan sebelah kirinya bahwa Anda diberkati oleh Tuhan. Kamu diberkati oleh Tuhan, saya pun diberkati oleh Tuhan. Katakan saudara dengan imanmu, dengan keyakinanmu bahwa kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ada satu tema firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada minggu ini, yaitu tentang sebuah keinginan. Setiap saudara pasti mempunyai keinginan. Ada keinginan yang sudah tercapai, adapun keinginan yang belum tercapai. Namun secara lahiriah, secara alami, setiap manusia pasti memiliki keinginan. Mulai dari bayi, remaja, dewasa, sampai orang tua, lansia, pasti memiliki yang namanya keinginan. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita kecil, kadang kita punya keinginan dan kita membayangkan, alangkah enaknya bila saya sudah dewasa, saya bisa melakukan hal segala macam apa yang saya inginkan tanpa dibatasi oleh apapun. Namun ketika kita sudah dewasa, kita pun kadang berpikir dan punya inginan, alangkah baiknya ketika saya waktu kecil dulu. Karena waktu kecil tidak memiliki beban-beban, tidak memiliki tanggung jawab sedemikian saya dewasa.
Ketika kita masih lajang, ketika kita masih sendiri atau belum menikah, kadang kita menginginkan seorang pasangan yang benar-benar Tuhan kasih, sehingga kita bisa membayangkan kita bisa hidup bersama dengan dia, dengan orang yang kita kasihi. Namun ada kalanya ketika kita sudah menikah, kadang kita rindu atau kita membayangkan alangkah baiknya ketika masih lajang, ketika saya masih sendiri, sungguh tidak ada beban yang begitu besar yang menimpa saya atau yang saya harus bebani, yang saya tanggung. Itulah gambaran sebuah keinginan, saudara kasih Tuhan. Keinginan tidak pernah habis selama kita hidup, selama kita bernafas, selama kita masih bekerja, selama bumi masih berputar, saudara. Yang namanya keinginan pasti muncul dalam hidup kita semua. Namun ada baiknya pula, sebuah keinginan muncul membuat kita bisa bergerak untuk lebih maju lagi, untuk kita bisa beraktivitas lagi untuk mencapai sesuatu, saudara kasih Tuhan. Namun sebagai anak-anak Tuhan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam sebuah keinginan, saudara kasih Tuhan. Tuhan pun ketika menciptakan manusia pertama kali, Dia mempunyai sebuah keinginan, sebuah kerinduan untuk menciptakan manusia serupa, segambar dengan Allah. Apa yang Dia ciptakan, Dia menginginkan sebuah ciptaan yang sempurna, sehingga Dia bisa menghembuskan nafas kehidupannya, sehingga jadilah manusia yang serupa, segambar dengan Allah. Sehingga Allah menginginkan bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Allah pun punya keinginan, kita pun juga mempunyai keinginan. Itu ada hal yang normal, saudara. Itu ada hal yang alami. Namun sebagai anak Tuhan, kita harus punya rambu-rambu yang harus kita miliki, sehingga keinginan-keinginan yang kita ingin capai, keinginan-keinginan yang timbul, sehingga tidak salah kaprah, tidak salah arah. Apakah keinginan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah keinginan ini sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan? Karena kita sebagai orang-orang percaya, kita punya keinginan. Karena begitu besarnya antusias ambisi kita, sehingga kita lupa apa yang menjadi standarnya firman Tuhan. Kita lupa bahwa keinginan itu seharusnya berjalan selaras dengan firman Tuhan. Karena begitu besar ambisi kita akan keinginan, kita lupa bahwa keinginan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hanya ingin kita dipuja mencapai suatu tujuan, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa menemukan atau kepuasan. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Yang namanya keinginan tidak ada hentinya, yang pernah saya katakan. Ketika kita mencapai sebuah keinginan, pasti akan muncul keinginan baru yang lain. Dan terus. Nah, kita harus bisa belajar mengendalikan keinginan, saudara. Bukan keinginan yang mengendalikan kita. Jangan terbalik, saudara. Kalau keinginan yang mengendalikan kita, otomatis kita akan menjadi seperti seekor kuda yang tanpa kekang, saudara, yang tidak bisa dikendalikan, saudara kasih Tuhan. Itu akan membahayakan ketika seorang mengendarai kereta kuda tanpa dia memegang kekangnya, akan membahayakan dirinya sendiri, akan membahayakan penumpang, juga akan membahayakan orang-orang di sekitarnya, saudara. Nah, dalam kehidupan kita pun kita harus punya kekang dalam diri kita, saudara. Tentu kekang dalam kuasa Roh Kudus yang bisa mengekang kehidupan kita, bisa mengendalikan keinginan kita. Nah, hal apa saja dalam keinginan yang harus kita perhatikan, saudara kasih Tuhan? Yang pertama, apakah keinginan itu selaras dengan firman Tuhan, saudara? Karena firman Tuhan katakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jangan sampai keinginan yang timbul dalam diri kita itu menggelapkan kehidupan kita, menggelapkan masa depan kita, menghancurkan masa depan kita semua, saudara. Biarlah firman yang kita tanam, yang kita dengar, yang kita alami, itu menerangi setiap keinginan kita. Sehingga keinginan kita harus berjalan selaras dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menerangi setiap keinginan kita. Sehingga kita tahu batasan-batasan apa ini yang
keinginan ini perlu diambil, perlu dicapai atau tidak. Karena firman Tuhan jelas bahwa firman ini merupakan pelita terang bagi kita. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, kita mudah digelapkan oleh sebuah keinginan. Percayalah saudara, banyak orang yang terbuai oleh keinginan-keinginan hawa nafsu dunia atau apapun juga, yang pada ujungnya tidak ada manfaat faedahnya ketika keinginan itu tercapai. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, apa yang harus kita perhatikan dalam sebuah keinginan? Dalam sebuah keinginan kita harus diimbangi dengan rasa syukur. Kita harus memiliki rasa syukur. Kita lihat apa yang ada dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, cukupkanlah apa yang dalam diri kita. Syukurilah semua itu karena Tuhan sudah sediakan segalanya bagi kita. Jangan kita merasa tidak pernah puas, saudara. Emang pada dasarnya manusia selalu ingin dan ingin lebih lagi. Apa yang namanya sebuah keinginan. Tapi firman Tuhan katakan, cukupkanlah apa yang ada dalam dirimu, diri kita, saudara kasih Tuhan. Kita belajar bersyukur. Semakin kita banyak bersyukur, dan bersyukur, semakin kita belajar untuk membatasi keinginan kita, saudara. Apakah keinginan kita itu benar-benar kebutuhan kita, atau sekedar ingin keinginannya, saya hanya harus membeli, saya harus memiliki, saya harus mencapainya supaya saya dikenal, supaya saya terkenal, supaya saya diakui. Salah itu, saudara kasih Tuhan. Belajarlah kita mensyukuri dulu apa yang telah Tuhan kasih. Baru kita belajar apakah perlu kita mencapai keinginan yang timbul dari hati kita, yang timbul dari pikiran kita, saudara. Karena keinginan itu sifatnya berkeliaran, saudara, liar, wandering, saudara. Bahwa keinginan ini harus diarahkan, harus kita benar-benar kendalikan keinginan dalam hati pikiran kita. Keinginan selalu timbul, saudara, ketika kita sedang duduk nonton, ketika kita sedang megang gadget, ketika kita sedang setir mobil, motor, apapun juga pasti akan timbul suatu keinginan, apapun juga semua. Tapi kita belajar mengarahkan keinginan itu. Apakah sesuai kehendak Tuhan? Apakah keinginan itu benar-benar sebuah kebutuhan yang kita perlukan, saudara? Banyak orang pada saat ini ketika memegang handphone, gadget, melihat banyak-banyak promo-promo. Kalau tidak belajar untuk menguasai, mengendalikan keinginan, mereka akan terbuai. Semakin dia sering melihat iklan. Karena kuatnya iklan tersebut, dia sering melihat, itulah, saudara. Kuasa dari iklan itu kalau sering kita nonton, sering kita lihat, dan timbul lagi promo, otomatis wah barang murah, kita beli online tanpa mempedulikan itu kebutuhan atau tidak. Hati-hati, kadang itu bukan keinginan pun bisa membuat kita terpelosok untuk mencapai sebuah tujuan yang tentunya bukan tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, harus selaras dengan firman Tuhan kita berjalan. Yang kedua, kita harus terus mengucap syukur apa yang telah Tuhan kasih. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, kita belajar mengendalikan keinginan kita, yaitu bicara tentang buah roh. Salah satu buah roh yaitu pengendalian diri atau penguasaan diri. Saudara kasih Tuhan, itu adalah buah. Buah setiap pohon ketika dihasilkan adalah merupakan sebuah proses yang panjang. Pohon ditanam dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, dalam waktu tertentu pasti akan menghasilkan sebuah buah. Akan menghasilkan buah dalam kurun waktu. Itu adalah proses. Disiram, dipupuk, dipelihara. Kadang pohon ini ditimpa angin segala macam, di mana harus bertahan, harus punya akar yang kuat sehingga menghasilkan buah. Nah, pengendalian diri, penguasaan diri ini pun harus kita miliki supaya keinginan kita pun terkendali, saudara. Supaya keinginan kita pun dapat kita kuasai dengan cara apa? Dengan sebuah proses yang harus kita miliki, proses yang harus kita lalui. Bagaimana kita harus bertahan, bagaimana kita harus bisa memilih mana yang baik, tidak baik, mana yang perlu, tidak perlu, mana yang harus kita tahan untuk tidak mencapai keinginan yang bukan sebenarnya harus kita inginkan, saudara. Penguasaan diri. Itulah salah satu buah roh, saudara, yang harus kita miliki.
Caranya gimana? Ya proses. Dengan latihan terus berlatih kita mengendalikan diri, keinginan-keinginan kita, keinginan-keinginan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan duniawi kita, keinginan-keinginan yang mungkin tidak ada manfaatnya, saudara, dan mungkin tidak akan berguna. Kadang kita menyesal kemudian ketika kita membeli sesuatu, kita mencapai sesuatu tanpa kita memikirkannya terlebih dahulu, saudara. Yang penting saya mencapainya, yang penting saya ingin membeli, yang penting ingin punya ini, punya itu. Tapi ketika kita punya, kadang kita udah punya, so what, mau ngapain, buat apa, saudara. Itu yang ketiga, kita belajar mengendalikan diri kita untuk bisa menguasai keinginan yang timbul dari dalam diri kita, saudara. Yang keempat, kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 23, saudara kasih Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 23 akan saya bacakan. Segala sesuatu diperbolehkan. Ini Paulus berkata kepada jemaat di Korintus pada saat itu, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Paulus berkata lagi, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun, saudara kasih Tuhan. Ingat, Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus pada saat itu, di mana kota Korintus adalah salah satu kota yang maju, berhadapan dengan budaya-budaya modern yang mulai masuk, penyembahan-penyembahan berhala, makanan berhala, segala macam. Paulus mengungkapkan pernyataan tersebut, dan ini saya bagikan, kita sharing pada saat ini, saudara, bahwa keinginan segala sesuatu mungkin boleh, saudara. Kita punya keinginan sesuatu boleh. Tapi yang pertama apa tadi ayat tadi? Bukan segala sesuatu berguna. Bahasa Yunani dari berguna ini saya dapatkan yaitu sumpero, yaitu sumpero ini bermanfaat untuk semua pihak. Apa yang kita inginkan itu, saudara, benar-benar berguna atau tidak? Apakah yang kita inginkan, yang kita capai itu, apakah bisa bermanfaat untuk orang lain atau untuk keegoisan diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri? Itulah empero, saudara. Itu hal yang pertama. Yang kedua, apakah segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah itu membangun? Kata membangun dari bahasa Yunani saya ambil yaitu oikodomeo, yaitu membangun itu memberi pertumbuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita ingin mencapai sesuatu atau memberi sesuatu, apakah setelah mencapainya itu memberikan sebuah pertumbuhan buat kita, saudara? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita sebagai orang percaya, kita harus mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan kekristenan, saudara. Apa yang kita capai, apa yang kita miliki, apa yang kita inginkan harus bertumbuh kerohanian kita, saudara. Roh kita harus bertumbuh, bukan sekedar bertumbuh, bertambah materi kita, pangkat kita, jabatan kita. Tentu rohani kita harus kita tumbuhkan ketika kita menginginkan segala sesuatu yang ingin kita capai. Dan yang terakhir, saudara kasih Tuhan, dan ingat, apa yang kita inginkan, apakah itu memuliakan nama Tuhan atau tidak? Apa yang kita inginkan itu, yang kita capai itu, Tuhan disenangkan atau tidak? Kita harus belajar berpikir, merenungkan, saudara, apa yang kita inginkan itu, Tuhan, ini menyenangkan hati Engkau atau tidak? Tuhan, ini memuliakan namamu atau tidak? Atau hanya untuk menyenangkan diri sendiri? Renungkanlah semua itu, saudara. Mungkin saya mengajak 1 menit, beberapa detik lah, saudara bisa menjamkan mata. Mungkin ada saudara punya keinginan-keinginan yang belum tercapai, tapi renungkanlah setiap keinginan. Mungkin saudara punya 1, 2, 3 atau berapa keinginan. Apakah keinginan-keinginan yang saudara punya miliki itu, saudara, sesuai dengan kriteria yang saya sharingkan tadi, selaras dengan firman Tuhan, dengan ucapan syukur, bisa dengan dikendalikan, berguna, membangun, memuliakan nama Tuhan, menyenangkan Tuhan atau tidak? Semuanya itu, saudara. Jangan kita terlalu menggebu-gebu untuk sebuah keinginan tanpa kita tes terlebih dahulu, karena segala sesuatu harus kita uji, saudara. Ya, firman Tuhan katakan segala sesuatu harus kita uji. Keinginan kita pun harus kita uji, yang ujung-ujungnya menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ya, itu saudara kasih Tuhan. Biarlah perenungan firman ini menjadi rema buat kita semua. Ingat, saudara, setiap manusia punya keinginan. Setiap keinginan pasti punya tujuan-tujuan tertentu. Bagaimana kita mengendalikannya?
Ingat, kuncinya ini saudara, firman Tuhan sebagai pelita terang bagi kita, supaya keinginan kita tetap selaras dengan Tuhan, supaya keinginan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan kami semua, menyegarkan kami semua. Biarlah pada hari ini kami menerima firman-Mu dan mengucapkan syukur. Kami percaya firman-Mu Tuhan biarlah menjadi pandangan kami yang baru, menjadi kekuatan kami, menjadi langkah kami yang baru, supaya kami tahu bahwa kami sebagai manusia yang lemah mempunyai keinginan-keinginan yang liar ya Tuhan, tapi kami mau belajar untuk mengendalikan setiap keinginan-keinginan kami seluruhnya selaras dengan firman-Mu yang pada ujungnya keinginan kami yaitu untuk menyenangkan hati Engkau, untuk mempertumbuhkan iman kami, kerohanian kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan pada Engkau. Kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah berkat kasih sukacita-Mu Tuhan boleh Kau alirkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih Tuhan, bukalah hati-Mu, terimalah berkat dari segala sumber berkat. Angkatlah tangan-Mu, biarlah kasih karunia Allah Bapa akan selalu menyertai Engkau melalui anaknya Yesus Kristus, dan tuntun Roh Kudus yang akan menuntun Engkau setiap hari berjalan dengan kepastian dalam iman-Mu. Terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, diberkatilah buah kandungan-Mu dan diberkatilah buah ladang-Mu. Terimalah berkat dengan iman, sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Kami memuji kebesaran-Mu, hajat Tuhan, hajat Tuhan, Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.